Anda kembali menyaksikan berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang meringkus kurir narkoba beserta barang bukti sabu-sabu setengah kilogram. Sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogram, harga cabai merah keriting di kota Palembang perlahan mulai turun. Jalan kabupaten di Desa Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir sangat memprihatinkan dan minim penerangan jalan. Ya, sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting di kota Palembang berangsur mulai turun. Harga cabai merah keriting hari Minggu dijual Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai karena mulai normalnya pasokan cabai di pasaran. Harga cabai merah keriting di sejumlah pasar tradisional di kota Palembang berangsur-angsur mulai turun pada Minggu pagi. Sempat menyentuh harga Rp100.000 per kilogram, harga cabai merah keriting kini dijual Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai ini disebabkan berlimpahnya pasokan cabai di sejumlah kota besar. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit setan yang semula Rp45.000 per kilogram turun menjadi Rp35.000 setiap kilogramnya. Meski harga cabai mengalami penurunan, namun daya beli masyarakat masih sangat rendah. Hari ini cabai turun gratis. Kemarin sempat 100.000 karena pasokan untuk Sumatera Selatan ini kosong. Yang menimbang mungkin ya memang lagi petani gagal panen. Jadi sekarang kayaknya cabai ini turun gratis. Berapa sekarang, Pak? Sekarang cabai 55.000. 1 kilonya? 1 kilo. Itu kalau naik gini, Pak, gimana pembeli? Ya kalau untuk pembeli rasa keberatan, Pak, ya kalau 100.000 itu. Ya kalau bisa minta dengan pemerintah nih, kalau bisa ya diatasi secepatnya. Pedagang berharap harga cabai merah keriting bisa kembali turun ke harga moral yaitu 25% per kilogram. Untuk itu pihak terkait diminta mengambil langkah-langkah menstabilkan harga cabai di pasaran agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di tingkat pedagang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Para peternak dan pengusaha penggemukan hewan kurban di Kabupaten Banyuasin mengeluhkan sulitnya mencari sapi dari luar daerah. Hal ini akibat munculnya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang sapi dan kambing. Perayaan Idul Adha masih 1 bulan lagi. Tahun lalu, para peternak dan pengusaha hewan kurban terganggu oleh pandemi COVID-19. Dan tahun ini, setelah pandemi COVID-19 mereda, muncul penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Indonesia. Aktivitas para peternak dan pengusaha hewan kurban terhambat oleh surat karantina dan masalah vaksin hewan. Apalagi hewan tersebut harus didatangkan dari luar daerah. Seorang pengusaha hewan kurban mengaku sedikitnya 124 ekor sapi pesanan mereka belum juga datang dari luar daerah. Mungkin yang peternak yang sifatnya tanda kutip memang dia menyediakan dalam waktu singkat itu dirasa sangat mendesak ya Pak ya. Kebetulan kami ini kan memang dalam setahun berjalan itu sudah menyiapkan stok. Dalam setahun berjalan itu sudah punya stok sendiri, live stock. Jadi sapi kami itu memang sudah dalam artian bisa mengimbangi permintaan seperti itu. Jadi untuk perawatan sapinya sendiri sudah dilakukan berkala. Mungkin memang kami juga memiliki kendala yang sama, tapi tidak terlalu seperti karena sudah dari kita kan untuk pengadaan sapi kurban ini Pak, walaupun di bulan ke-12 bulan Hijriah, tapi kan dari bulan 1 tuh sudah harus siap terus pokoknya ada bibit beli terus, pengemuan terus. Kami kan sifatnya pengemuan. Jadi dalam satu rangkaian musim itu kami sudah memprediksikan Pak, kita sudah harus siapkan sekitar 370 ekor sapi seperti itu kan. Pun nanti kalaupun habis itu kan harus ada buffer stoknya. Nah, buffer stoknya ini yang kita memang juga ada sedikit kekhawatiran kalau memang nanti permintaannya melonjak,
otomatis kan stok kami sudah nggak bisa mencukupi, harus ada tambahan sapi lagi. Nah, mungkin teman-teman yang memang istilahnya tidak terlalu mempersiapkan dari awal itu agak kerepotan, Pak. Sama dengan peternak sapi di daerah lainnya, para peternak dan pengusaha hewan kurban di Kabupaten Banyuasin juga ekstra hati-hati menerima sapi pesanan dari luar daerah. Sapi yang baru datang akan diisolasi terlebih dahulu selama beberapa hari, kemudian diobservasi dan dilihat kondisi kesehatannya. Bila tak ada tanda-tanda mengidap penyakit, baru digabungkan ke kandang persiapan untuk diperjualbelikan. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Sebuah jalan di kabupaten di Desa Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian jalan yang dicor beton tersebut telah mengelupas, sehingga besi penyangganya muncul ke permukaan jalan. Keadaan ini tentu sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kondisi jalan kabupaten yang berada di Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang 3 km ini rusak parah. Rusaknya jalan membuat aktivitas warga menjadi terganggu, terlebih saat musim hujan tiba karena jalan selalu digenangi air. Keadaan ini juga membahayakan para pengendara yang melintas, padahal jalan ini merupakan akses menuju kawasan kompleks perkantoran terpadu pemerintah daerah Ogan Ilir. Benar. Iya. Apa itu? Motor kan? Ya budak-budak muda ini kan disebut dengan Nyampak. iya terjebak dengan lubang-lubang. Lubang-lubang. Iya. Susah kita lewat jadi. Iya susah. Selain rusak parah, jalan yang dibangun pada tahun 2015 itu juga minim penerangan jalan, sehingga kerap memicu terjadinya kecelakaan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.